Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aldi Priambodo selaku Ketua Himatika FMIPA UNJ periode 2026. Di sini kami akan memperkenalkan program kerja dari Himatika FMIPA UNJ periode 2026 yang akan dibawakan dalam satu periode kepengurusan ke depan dan tentunya juga akan menemani teman-teman semua. Untuk program kerja yang pertama akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal. Halo semuanya, perkenalkan saya Erwinda Sari sebagai Sekretaris Jenderal Himatika FMIPA UNY 2026. Pada periode kali ini, Sekretaris Jenderal akan membawakan 4 program kerja. Yang pertama ada PDKP atau Pelatihan Dasar dan Keakraban Pengurus yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai organisasi, membangun komunikasi yang baik, dan menumbuhkan rasa kebersamaan antar pengurus Himatika FMIPA UNY 2026. Untuk program kerja yang kedua, ada Rumah Kita. Rumah Kita bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik dan meningkatkan keakraban antar pengurus Himatika FMIPA UNY 2026. Program kerja yang ketiga, ada Upgrading. Upgrading bertujuan untuk merefleksi keberlangsungan setengah periode awal Himatika FMIPA UNY 2026 serta meningkatkan motivasi berorganisasi, rasa kebersamaan dan keakraban antar pengurus Himatika FMIPA UNY 2026. Dan program kerja yang terakhir adalah Kaleidoskop. Kaleidoskop bertujuan untuk mengapresiasi dan mengevaluasi keberlangsungan Himatika FMIPA UNY 2026 serta memperkuat hubungan antar pengurus Himatika FMIPA UNY 2026. Sekian dari Sekretaris Jenderal, lanjut ke Sekretaris. Halo semuanya, perkenalkan saya Hasna Alwian Amin selaku Sekretaris 1 Himatika FMIPA UNY 2026. Sebelumnya, Sekretaris memiliki arahan kerja, namun untuk realisasinya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kesekretariatan, yaitu bertujuan untuk aktivasi piket, serta pendataan peminjaman serta pengembalian barang. Yang kedua ada administrasi, yang mana bertujuan untuk tersedianya persuratan yaitu surat masuk serta surat keluar di Himatika FMIPA UNY. Yang ketiga ada inventarisasi, yaitu bertujuan untuk pendataan barang inventaris Himatika FMIPA UNY. Dan yang keempat ada koordinasi, yang mana bertujuan untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan serta administrasi dengan Sekretaris Biro, Bidang Kegiatan dan Sekretaris BSO TIMM Himatika FMIPA UNY 2020. Sekian dari Sekretaris, terima kasih. Lanjut ke Bendahara. Halo semuanya, perkenalkan saya Nasyona Zala Maisan selaku Bendahara 1 Himatika FMIPA UNY 2026. Nah, di Bendahara sendiri ada 4 realisasi arahan kerja. Untuk realisasi arahan kerja yang pertama ada sirkulasi keuangan. Tujuannya agar tercatatnya pemasukan dan pengeluaran dana Himatika FMIPA UNY 2026. Untuk realisasi arahan kerja yang kedua ada transparansi keuangan. Tujuannya agar tersampaikannya sirkulasi keuangan kepada mahasiswa Departemen Matematika secara periodik. Yang ketiga ada koordinasi bendahara. Nah, koordinasi bendahara ini agar terjalinnya komunikasi, koordinasi, serta controlling terhadap bendahara bidang, bendahara biro, dan bendahara BSO, juga bendahara kegiatan. Yang keempat, ada koordinasi dengan Biro Dana dan Usaha. Untuk tujuannya adalah agar terjalannya komunikasi dengan Biro Dana dan Usaha terkait pembagian laba dana dan usaha Himatika FMIPA UNY 2026. Nah, di Himatika sendiri ada 3 sumber dana. Yang pertama ada kas Himatika, yang kedua ada dana sosial, dan yang ketiga ada dana operasional. Sekian dari Bendahara, lanjut ke Biro Danus. Halo teman-teman, perkenalkan saya Karisma Srikandini selaku Kepala Biro Dana dan Usaha Himatika FMIPA UNY tahun 2026. Pada periode kali ini, Biro Danus membawakan 6 program kerja yang akan membersamai teman-teman semua. Program kerja yang pertama yaitu Himatika Shop. Himatika Shop bertujuan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk masyarakat umum maupun mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika. Pada pelaksanaannya, Himatika Shop membawakan 2 subprogram kerja. Yang pertama yaitu Histokline yang dilaksanakan secara online melalui sistem pre-order, dan yang kedua yaitu Kopratika yang dilaksanakan di Sekretariat Himatika FMIPA UNY. Nah, buat teman-teman yang mau nyemil di sela-sela jam kosong mata kuliah, boleh banget nih buat datang ke Sekretariat Himatika FMIPA UNY. Proker yang kedua yaitu Himatika Self.
Himatika Sel memiliki tujuan untuk membantu dalam pembelian pulsa reguler, pulsa listrik, paket data, dan juga top up e-wallet. Buat teman-teman yang mau melakukan top up e-wallet dan sebagainya, boleh banget langsung menghubungi Himatika Sel. Proker yang ketiga yaitu persewaan Himatika atau Sewatika. Pada proker ini, kami menyewakan berbagai macam alat-alat seperti mikrofon, sound system, proyektor, HT, dan peralatan yang lain. Kemudian proker yang keempat ada pengadaan jaket pengurus Himatika. Pada proker ini sasarannya adalah pengurus non-PHSA yang mana tujuannya adalah sebagai sarana penyeragaman dan juga pencitraan bagi pengurus Himatika. Proker yang kelima yaitu merchandise Himatika atau Merchtika. Pada proker ini sasarannya adalah mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika yang mana tujuannya adalah sebagai sarana penyeragaman mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika. Pada periode kali ini, Merchtika membawakan 3 merchandise. Yang pertama yaitu gantungan kunci, yang kedua yaitu tote bag, dan yang ketiga yaitu PDL seperti ini. Kemudian yang keenam yaitu mitra wirausaha. Mitra wirausaha bertujuan untuk mengembangkan usaha dan jiwa kewirausahaan. Nah, buat teman-teman semua yang punya usaha, boleh banget nih buat bergabung ke Mitra Wirausaha Himatika FMIPA UNY. Sekian dari Biro Dana dan Usaha, selanjutnya ada Biro Humas. Halo teman-teman semua, selamat datang di Biro Humas. Perkenalkan, saya Alexander Andika selaku Kepala Biro Humas Himatika FMIPA UNY periode 2026. Di Humas sendiri akan membawakan 5 program kerja. Yang pertama adalah pendelegasian. Pendelegasian merupakan salah satu program kerja dengan tujuan menyiapkan delegasi dari Himatika FMIPA UNY untuk mengikuti acara dari eksternal. Yang kedua ada Himatika Update. Himatika Update merupakan program kerja dengan tujuan memberikan informasi aktual kepada mahasiswa aktif tentang kegiatan di Himatika FMIPA UNY. Program kerja yang ketiga yaitu Kasabara, kegiatan santai bareng alumni. Di program kerja ini memiliki tujuan yaitu menjalin komunikasi dan juga mempererat silaturahmi antar pengurus Himatika FMIPA UNY periode 2026 dengan alumni pengurus Himatika FMIPA UNY. Yang keempat ada kunjungan profesi. Kunjungan profesi merupakan program kerja dengan tujuan menjalin kerjasama dengan instansi keprofesian dan pendidikan matematika dan juga statistika. Dan yang kelima ada kunjungan. Kunjungan merupakan program kerja dengan tujuan jalin relasi dengan pihak eksternal Himatika FMIPA UNY. Sekian dari Biro Humas, selanjutnya adalah bidang P2. Halo semuanya, perkenalkan saya Afrilia Sevani selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Penalaran atau P2. Pada Himatika periode 2026, P2 akan membawakan 4 program kerja. Yang pertama ada Mathematics Study Club atau MSC, di mana MSC bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika di bidang perkuliahan matematika dan statistika. Yang kedua, MSC bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika untuk melatih skill mengajar. Untuk program kerja yang kedua ada P3 atau Program Penalaran dan Prestasi. P3 memiliki 3 tujuan. Yang pertama, P3 menyediakan informasi lomba akademik untuk mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika. Yang kedua, P3 memfasilitasi pelatihan dan pembimbingan praktik berkelanjutan bagi mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang berminat mengikuti lomba akademik baik di bidang matematika, penalaran, ataupun statistika. Untuk tujuan P3 yang ketiga adalah P3 melakukan pendataan prestasi bagi mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY dan melakukan apresiasi bagi mahasiswa terprestatif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Untuk program kerja yang ketiga ada LEMM atau Lomba Esai dan Media Pembelajaran Matematika. LEMM bertujuan sebagai wadah pengembangan ide-ide kreatif dan inovatif bagi mahasiswa se-Indonesia dalam bidang esai dan media pembelajaran matematika. Untuk program kerja yang keempat, ada LSM ke-34 atau Lomba dan Seminar Matematika ke-34, yang dimana LSM 34 memiliki 3 tujuan. Yang pertama, sebagai salah satu sarana meningkatkan kualitas pendidikan khususnya bidang matematika. Yang kedua, LSM 34 adalah sebagai salah satu
wadah untuk bisa menyalurkan informasi ataupun gagasan antar praktisi pendidikan matematika. Yang ketiga, LSM 34 sebagai salah satu upaya untuk bisa mengembangkan pendidikan matematika di Indonesia. Cukup untuk bidang pendidikan dan penalaran atau P2, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh bidang advokesma. Halo semua, perkenalkan nama saya Fortunada Ulaya Pramana sebagai Kepala Bidang Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa Himatika FMIPA UNY 2026. Pada tahun ini, Advokesma membawakan 4 proker. Yang pertama ada BIPA atau Bincang Departemen, di mana sebuah forum untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta sharing-sharing didikmat di antara mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika. Yang kedua ada Kurmatika atau Kumpul Bermakna Matematika dengan tujuan untuk menambah wawasan dan kreativitas mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Yang ketiga ada Aksioma atau bisa disebut arsip kumpulan surat informasi Depdikmat dengan tujuan sebagai sarana penyaluran informasi akademik untuk mahasiswa Depdikmat. Yang terakhir atau yang keempat yaitu Advokesma Corner sebagai wadah atau penyaluran aspirasi dari dan untuk mahasiswa Depdikmat. Sekian dari saya bidang Advokesma, selanjutnya adalah bidang pengabdian masyarakat. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Yucika Galatiada Manik selaku Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat. Tahun ini, Bidang Pengabdian Masyarakat membawakan 3 proker. Proker yang pertama yaitu Aksi Matematika Peduli Sesama atau Akapela. Akapela bertujuan untuk membantu mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY dan masyarakat umum yang membutuhkan. Pada pelaksanaannya, program kerja ini berbentuk galang dana. Yang kedua, yaitu ada Informasi Darurat Darah dan Donor Darah. Program kerja ini membantu mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY dan masyarakat umum dalam mencari bantuan kebutuhan darah. Dalam pelaksanaannya, program kerja ini dibagi menjadi 2 subproker. Yang pertama yaitu Indra atau Informasi Darurat Darah. Pada pelaksanaannya, Indra berfokus untuk menyebarkan informasi terkait kebutuhan darah. Lalu yang kedua yaitu ada Donor Darah. Pada pelaksanaannya akan bekerja sama dengan PMI. Program kerja yang ketiga atau yang terakhir yaitu Desa Binaan. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY dan menjalin kerjasama dengan suatu desa. Dan juga program kerja ini merupakan perwujudan dari salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Sekian dari pengabdian masyarakat, next ke bidang jurnalistik. Halo teman-teman, perkenalkan aku Itma Mulafa yang pada periode kali ini diamanahi sebagai Kepala Bidang Jurnalistik Himatika FMIPA UNY 2026. Pada periode kali ini, bidang jurnalistik akan membawakan 4 program kerja. Yang pertama adalah live report, yaitu mendokumentasikan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Himatika FMIPA UNY 2026 dan akan diunggah di Instagram Story Himatika FMIPA UNY. Program kerja yang kedua yaitu liputan Depdikmat. Pada broker ini kami akan membawakan artikel dan juga podcast yang akan dipublikasikan melalui situs web Himatika FMIPA UNY dan juga YouTube Himatika FMIPA UNY. Program kerja yang ketiga yaitu majalah Epsilon. Nah, majalah Epsilon ini adalah majalah yang dipublikasikan oleh Himatika FMIPA UNY dan akan difokuskan untuk membahas matematika dan juga karya-karya mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Program kerja yang keempat yaitu kunjungan media. Nah, kunjungan media ini dapat berupa kunjungan masuk atau kunjungan keluar, yaitu mendatangkan atau mengunjungi instansi yang berkaitan dengan jurnalistik. Sekian dari bidang jurnalistik, selanjutnya ke bidang olahraga dan seni. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fauzan Amri Permana selaku Kepala Bidang Orsen. Di Himatika 2026 ini, Bidang Orsen membawakan 5 program kerja. Program kerja yang pertama yaitu Matematika Berolahraga atau MATOR. MATOR merupakan latihan rutin bersama bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY untuk meningkatkan kemampuan serta minat di bidang olahraga futsal, badminton, voli, dan basket. Program kerja yang kedua yaitu Seni Matematika atau Seni Matika. Seni Matika merupakan latihan bersama bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang seni musik, seni suara, dan seni tari.
program kerja yang ketiga yaitu Sportomatics. Sportomatics merupakan ajang kompetisi dan pengembangan bakat berkelanjutan di bidang e-sport bagi mahasiswa aktif Universitas Negeri Yogyakarta. Di tahun ini, Sportomatics akan membawakan cabang e-sport Mobile Legends. Program kerja yang keempat yaitu Sport and Art Mathematics atau Sparta. Sparta merupakan program kerja di mana diadakan perlombaan bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar sesama mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Program kerja yang kelima yaitu Himatika Concert #14. Himatika Concert #14 merupakan program kerja yang bertujuan sebagai ajang penampilan bakat dan karya mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY di bidang seni. Himatika Concert #14 ini akan berisikan penampilan-penampilan keren dari mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY seperti seni musik, seni tari, seni suara, seni drama, dan banyak penampilan keren lainnya. Sekian pemaparan program kerja dari bidang Orsen. Selanjutnya adalah pemaparan program kerja dari bidang kaderisasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ridhaullah selaku Kepala Bidang Kaderisasi Himatika FMIPA UNY 2026. Pada bidang kaderisasi periode ini membawakan 4 program kerja. Untuk program kerja yang pertama, ada pesan selamat berotasi yang memiliki 3 subproker. Untuk subproker yang pertama, ada pesan hari ulang tahun yang bertujuan menumbuhkan hubungan kekeluargaan yang baik antara pengurus Himatika FMIPA UNY 2026 dengan mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Untuk subproker yang kedua, ada pesan semangat berorganisasi yang bertujuan memberikan semangat kepada mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY dalam menjalankan organisasi dan atau kegiatan kemahasiswaan di UNY. Untuk subproker yang ketiga, ada pesan apresiasi yang bertujuan memberikan apresiasi kepada pengurus Himatika FMIPA UNY 2026 dan mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY atas pencapaian dan kontribusinya. Untuk program kerja yang kedua, ada Training Dasar Organisasi atau TDO yang bertujuan memberikan wawasan dan pengetahuan terkait keorganisasian kepada pengurus Himatika FMIPA UNY 2026 dan mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Untuk program kerja yang ketiga, ada Studi Laboratorium Matematika atau SLM yang bertujuan yang pertama, memperkenalkan mahasiswa baru kepada Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Yang kedua, mengakrabkan sesama mahasiswa baru Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Yang ketiga, menjalin tali silaturahmi antar mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Untuk program kerja yang keempat, ada Pendidikan Dasar Kehimatikaan atau PDK yang bertujuan meningkatkan soft skill, pengetahuan organisasi, serta memberikan pengetahuan dasar terkait keorganisasian dan kehimatikaan dan menggali potensi dan minat yang dimiliki di organisasi kepada peserta. Sekian dari bidang kaderisasi, bisa dilanjutkan oleh BSO TIMM. Halo guys, perkenalkan aku Muhammad Fatrahman Zaki selaku Direktur BSO TIMM Himatika 2026. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Siki Tias Retnani selaku Sekretaris BSO TIMM dan juga Anissa Nur Hidayah selaku Bendahara BSO TIMM. Untuk pemaparan proker akan dipaparkan oleh kepala divisi masing-masing. Untuk divisi yang pertama adalah divisi IT. Perkenalkan, nama saya Swastika Ayudiana Aulia Rahma selaku Kepala Divisi IT BSO TIMM Himatika FMIPA UNY 2026. Nah, pada periode kali ini, Divisi IT membawakan 3 program kerja. Program kerja yang pertama yaitu Software Technopreneurship. Nah, Software Technopreneurship ini bertujuan untuk memfasilitasi dan membantu pelanggan dalam menangani install software serta menambah pemasukan kas BSO TIMM Himatika FMIPA UNY. Nah, bagi kalian yang mengalami kesulitan dalam menangani install software, bisa langsung hubungi divisi kami ya. Lalu program kerja yang kedua yaitu website. Program kerja ini bertujuan untuk memberikan informasi seputar Himatika FMIPA UNY dan wawasan kepada pengunjung website Himatika FMIPA UNY, khususnya mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY.
Nah, bagi kalian yang kepo terkait update informasi terkait Himatika FMIPA UNY maupun informasi lainnya, bisa langsung mengunjungi website Himatika FMIPA UNY ya. Lalu program kerja yang ketiga, yaitu Insight Academy. Nah, di Insight Academy ini dibagi lagi menjadi 2 subprogram kerja. Yang pertama yaitu Insight. Nah, Insight ini bertujuan untuk memberikan informasi seputar IT dalam bentuk poster maupun video kepada mahasiswa aktif FMIPA UNY pada khususnya dan pengunjung media sosial Himatika FMIPA UNY pada umumnya. Nah, pada program kerja Insight ini akan dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tengah periode dan akhir periode. Nah, bagi kalian yang berminat jangan lupa join ya. Lalu subprogram yang kedua yaitu Insight Bootcamp. Nah, program kerja ini bertujuan untuk memberikan pelatihan intensif guna meningkatkan minat dan potensi mahasiswa aktif FMIPA UNY. Halo semuanya, perkenalkan saya Gesa Zara Salsabila selaku Kepala Divisi Media BSO TMM Himatika FMIPA UNY 2026. Kali ini media akan membawakan 4 proker. Yang pertama yaitu infografik. Infografik sendiri sebagai penyalur informasi terkait timeline kegiatan Himatika FMIPA UNY, lalu berita aktual, dan peringatan hari besar melalui pamflet. Nah, infografik sendiri memiliki subproker yaitu Instagram Photo Quote Competition atau IPQC. IPQC bertujuan sebagai wadah bagi mahasiswa aktif FMIPA UNY yang memiliki minat pada kompetisi fotografi. Lalu yang kedua, sosial media. Sosial media sendiri sebagai media komunikatif dan informatif terkait informasi yang ada di Himatika. Lalu yang ketiga ada video profil Himatika. Video profil Himatika sendiri itu untuk memperkenalkan visi misi dan pengurus Himatika FMIPA UNY 2026. Yang keempat dan yang terakhir adalah MUFES atau Multimedia Festival, di mana MUFES ini sebagai wadah pengembangan bagi mahasiswa aktif D1, D2, D3, D4, dan S1 seluruh Indonesia untuk mengembangkan kreativitasnya dalam bidang TMM. Nah, MUFES sendiri itu memiliki 2 kategori lomba, yaitu lomba fotografi dan desain poster. Lalu MUFES juga akan mengadakan webinar di bulan November. Jadi jangan lupa join ya. Sekian dari divisi media, selanjutnya ada divisi HRD. Halo semua, perkenalkan nama saya Alif Pramudana sebagai Kepala Divisi HRD BSO TMM Himatika FMIPA UNY 2026. Di sini Divisi HRD akan membawakan beberapa proker. Yang pertama ada membership BSO TMM yang bertujuan untuk merekrut mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika dan mahasiswa FMIPA UNY yang memiliki minat dan bakat terkait bidang teknologi informasi dan multimedia. Nah, untuk teman-teman yang memiliki minat pada bidang teknologi informasi dan multimedia, bisa banget nih untuk bergabung dengan membership BSO TIMM karena akan ada info lomba dan dapat mengikuti proker-proker yang diadakan oleh BSO TIMM. Yang kedua ada pelatihan atau pelatihan rutin bersama, adalah pelatihan dasar yang diadakan oleh BSO TIMM Himatika FMIPA UNY untuk mewadahi mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika dan mahasiswa FMIPA UNY yang memiliki minat dan ketertarikan pada bidang teknologi informasi dan multimedia. Yang ketiga ada dekor atau Design Cooperation Training sebagai sarana pengembangan kemampuan dan penggunaan software terkait desain dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dari BSO TIMM. Yang keempat ada Craft atau Creating Future Technology sebagai sarana pengenalan penggunaan aplikasi atau software terkait teknologi dan informasi dan cara penggunaannya. Yang kelima ada BSO Pixel atau BSO Piknik Selalu yang merupakan program kerja internal dari BSO TIMM yang bertujuan untuk mendekatkan dan mengakrabkan antar pengurus di dalam BSO TIMM. Sekian dari Divisi HRD dan BSO TIMM. Nah, itu dia teman-teman terkait program kerja dari Himatika FMIPA UNY di periode 2026 ini untuk satu periode kepengurusan ke depan. Ditunggu partisipasinya ya teman-teman. Dadah.